Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali belajar OSN Fisika pada chapter 18. Kita melanjutkan pembahasan soal-soal usaha dan energi. Semoga kita selalu diberikan nikmat kesehatan, kekuatan, juga keluarga kita, sehingga kita dapat melakukan kegiatan sehari-hari seperti biasanya. Semoga paparan video ini dapat membantu dan mempermudah belajar mandiri OSN Fisika, usaha, dan energi. Kita lihat pada soal yang pertama, sebuah sistem dua benda masing-masing bermassa M dihubungkan dengan sebuah bekas dengan konstanta bekas K yang tersusun seperti ditunjukkan pada gambar. Jika pada saat T sama dengan 0, kita menahan benda yang di atas sedemikian sehingga bekas tertekan sejauh S dari panjang normalnya. Ini ditekan ya sejauh S dari panjang normalnya untuk massa yang di atas ya. Maka tentukan nilai S agar benda bawah dapat lepas dari kontak dengan lantai. Kemudian dilepaskan, maka benda bawahnya akan lepas dari kontaknya. Kan itu ya. Itu yang diinginkan pada waktu T sama dengan 0, bekas di atasnya itu ditekan sejauh S. Di mana posisi S sebenarnya? Maka kita lihat pembahasannya ya. S-nya sama dengan berapa? Diagram yang terjadi ya. Maka ini adalah mula-mula ya. Panjang bekasnya adalah L, karena apa? Panjang sistemnya adalah L ya. Maka di sini ya sistemnya memiliki energi potensial gravitasi ya. Kemudian ditekan sejauh S, maka di sini juga ada energi potensial gravitasi ya. Maka tanda putus-putus ini merupakan titik acuan ya. Maka yang di bawah kesetimbangan itu merupakan tanda negatifnya. Dari dua gambar ini ya, maka bekas memiliki energi potensial bekasnya. Sebesar berapa? Tentunya sebesar dari penekanan terhadap benda bagian atas ini adalah sejauh S. Dari dua gambar ini ada tiga energi ya. Satu energi potensial bekas pada posisi awal, kemudian ada energi potensial bekas setelah ditekan sejauh S, ada energi potensial bekasnya. Sehingga gaya normal yang di sini ya, gaya normal dari massa M yang bawah di sini itu memiliki ya berlawanan arah dengan MG dan searah dengan gaya bekasnya. Setelah S ini dilepaskan, benda peristiwa kedua dilepaskan, itu naik setinggi H. Maka N ditambah KH sama dengan MG. Tapi harus ingat bahwa pada waktu dia mencapai maksimum, maka benda atas ini mesti berhenti ya. Maka ini akan naik ke atas. Sehingga pada waktu terjadi maksimum ya, maka N itu sama dengan 0 syaratnya. Sehingga kalau ini sama dengan 0, maka KH maksimum sama dengan MG. Sehingga H maksimumnya itu sama dengan MG dibagi dengan K. Ini adalah persamaan awal untuk mengetahui variabel-variabel berikutnya. Ini peristiwa yang pertama ya, dari gabungan bentuk awal pada posisinya, kemudian ditekan S, dilepaskan, maka kalau ini diam sehingga hanya akan maksimum sebesar MG dibagi dengan K. Ya, bisa dipahami ya? Kita lanjutkan.
kita tuliskan kembali. Ya, maka dengan demikian, posisi pada waktu H maksimum ini diam, maka kalimat yang paling baik adalah pegas ditekan sejauh S dari panjang normalnya dan kemudian dilepaskan. Massa bawah akan lepas dari kotak dari tanah saat bekas terenggang sejauh H di sini, ya, dari panjang normalnya. Kalau ini diam, maka mencapai tinggi maksimum, sehingga energi mekanik yang awal di sini, ya, ada L, ada S, maka ini masing-masing bentuk dari energi potensial gravitasinya, sehingga energi mekanik awalnya atau EM0 itu merupakan fungsi L, merupakan fungsi S, merupakan fungsi gaya bekasnya sebesar Ks. Maka EM0 itu sama dengan EPS ditambah EPL ditambah energi potensial bekasnya pada waktu ditekan sejauh S, ya. Ini adalah H sama dengan 0 sebagai acuannya, maka titik di bawahnya bertanda negatif, sehingga negatif MGS dikurangi, ya, MGL ditambah setengah KS kuadrat, ya. Maka persamaannya menjadi M dikurangi negatif MG dikalikan S ditambah dengan L, ya, ditambah dengan setengah KS kuadrat. Ini sebagai persamaan 1, ya. Kita ambil sebagai persamaan 1. Energi akhirnya di sini, ya, mulai pada gambar 2 sampai ke gambar 3, ya. Maka dengan demikian energi mekanik akhirnya merupakan fungsi L, ya, dari sini, ya, fungsi L, kemudian H, kemudian KH, ya. Dari mula-mula di sini mencapai setinggi H, kemudian gaya bekasnya sebesar KH. Maka EPH ditambah EPL itu ditambah EP bekas pada waktu naik setinggi H, sehingga persamaannya menjadi negatif MGH dikurangi MGL ditambah setengah KH kuadrat. Jadi ini posisi, ya, posisi awal, ini adalah posisi akhirnya, ya. Maka dengan demikian persamaannya menjadi, ya, EM sama dengan negatif MG dikalikan H ditambah L ditambah setengah KH kuadrat persamaan 2. Persamaan 1 dan persamaan 2 merupakan persamaan hukum kekekalan energi mekanik, ya. Maka dengan demikian kita gabungkan persamaan 1 dengan persamaan 2, ya. Ini persamaan 1, ini persamaan 2, maka menjadi, ya, EM0 sama dengan EM, sehingga negatif MG dikalikan S ditambah L ditambah setengah KS kuadrat sama dengan negatif MG dikalikan H ditambah L ditambah setengah KH kuadrat. Ini ada L negatif, ini ada L negatif, maka nanti kalau dikurangi harganya 1, ya, maka dengan demikian kita kalikan 2, ya, maka ini persamaannya, ya, maka 2 MG ini menjadi 2 MG, ya. Maka dengan demikian kita uraikan satu persatu, ya, maka L ini 2 MGL negatif, ini negatif 2 MGL, maka dikurangi menjadi 0, sehingga yang ada hanya negatif 2 MGS ditambah KS kuadrat sama dengan negatif 2 MGH ditambah KH kuadrat, ya. Kemudian pada waktu mencapai maksimum itu gaya normalnya tadi sudah dikatakan sama dengan 0, maka persamaan ini boleh pada waktu terjadi maksimum menjadi, ya, MG dibagi dengan K pada waktu persamaan awal, sehingga persamaan ini diganti menjadi, ya, negatif
2MKS ditambah KS kuadrat itu sama dengan negatif 2MGH maksimum ditambah KH maksimum kuadrat. Dimasukkan persamaan awal ini, maka menjadi 2 karena ini MG dibagi dengan K, maka ini menjadi MG kuadrat dibagi dengan K ditambah MG kuadrat dibagi dengan K. Ini masih ada harga K di sini. Ini dikuadratkan K kuadrat. K kuadrat dibagi K masih ada K. Ya, itu yang kita inginkan dari persoalan ini. Maka dengan demikian kita susun lagi persamaannya. Maka KS kuadrat, ini KS kuadrat ini dipindah negatif 2MGS ditambah MG kuadrat dibagi dengan K. Ini negatif, negatif MG kuadrat dibagi dengan K. Karena ini penyebutnya sudah sama, maka ini negatif 2 ditambah 1 masih ada negatif 1 dipindah ke ruas kiri menjadi positif, itu sehingga kita kalikan dengan K, maka K kuadrat S kuadrat dikurangi MG KS ditambah MG kuadrat sama dengan 0. Ini merupakan persamaan kuadrat, sehingga nilai S dicari dari rumus persamaan akar persamaan kuadratnya. Kita tuliskan kembali ini persamaannya, kemudian kita identifikasi dengan cara demikian. A-nya sama dengan K kuadrat, B sama dengan negatif MGK. Kalau dikuadratkan, B kuadrat sama dengan 4K kuadrat M kuadrat G kuadrat. C sama dengan M kuadrat G kuadrat ini, maka 4AC, maka 4AC-nya itu adalah sebenarnya 4, 4 kali K kuadrat, ini kurang 4, 4K kuadrat ditambah M kuadrat G kuadrat, baru persamaan akar persamaan kuadrat ini adalah negatif, maka menjadi positif 2MGK plus minus akar dari, kita masukkan di sini, dimasukkan, maka dengan demikian itu menjadi 4K kuadrat M kuadrat G kuadrat, kemudian dikurangi K kuadrat M kuadrat G kuadrat dibagi 2K kuadrat. Ini kalau masuk pada akar, itu menjadi 4K pangkat 4. Maka persoalannya ini ditambah, jadinya yang memenuhi syarat adalah ditambah, maka 2MGK dibagi dengan 2K kuadrat. Ini nantinya 2 dibagi 21. Ini kenapa masih ada 1/2K kuadrat? Di sini diingatkan kembali bahwa ini kalau masuk akar itu menjadi 4K pangkat 4. Maka akar 4 itu adalah 2K pangkat 4, di akar masih ada ini, masih ada K kuadratnya, sehingga persoalannya menjadi S itu sama dengan 2MG, 2MG dibagi 2K, ini hasilnya adalah akar 3MG dibagi dengan 2K. Maka kita ringkas persamaannya menjadi MG dibagi dengan K, menjadi MG dibagi dengan K, MG dibagi dengan 2K dikalikan 2 ditambah akar 3. Inilah S yang diperoleh pada waktu bekas ditekan, pada waktu T sama dengan 0, yang diperbolehkan adalah MG dikalikan 2 ditambah akar 3 dibagi 2K, itu yang diinginkan, Maka syarat S agar benda bawah dapat lepas kontak dari lantai, ini syarat yang diinginkannya, itu yang kita inginkan pada waktu T sama dengan 0. Nah, jadi inilah keseluruhan tata kerja
kita mengerjakan persoalan-persoalan dengan menggunakan semuanya berbentuk variabel. Semoga kita bisa memahami semua dan kita bisa menyelesaikan persoalan-persoalan usaha dan energi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.